Jadi selamat pagi, siang, malam buat Bu Setia dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan chapter 7 dan chapter 8. Nah, di sini kami akan presentasi chapter 7 terlebih dahulu yang berjudul Motivation Concepts. Boleh di next. Nah, untuk anggota sendirinya bisa dilihat ada Ephraim, ada Andrew, Girelda, Tirsa, dan Gabiniel. Next. Nah, untuk di chapter 7 ini ada 7 LO yang akan kami bahas. Boleh di next. Nah, untuk LO yang pertama itu ada motivation defined. Jadi, em, definisi dari motivasi ini itu merupakan proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan kegiatan upaya individu untuk mencapai tujuan. Nah, elemen dari motivasi ini adalah intensitas. Selain elemen, terdapat juga dimensi motivasi, yaitu ketekunan yang mengukur berapa lama seorang dapat mempertahankan usaha. Next. Nah, jadi banyak teori motivasi klasik dan kontemporer berfokus pada kebutuhan karyawan sebagai tujuan untuk mencapai dan menggambarkan apakah organisasi pekerjaan mereka memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, berikut ini beberapa motivasi klasik. Yang pertama ada hierarchy of needs theory, merupakan hierarki kebutuhan oleh Abraham Maslow yang berhipotesis bahwa dalam setiap manusia ada 6 kebutuhan yang termotivasi untuk dipenuhi. Yang terdiri dari 5 kebutuhan asli. Yang pertama ada psikologikal seperti rasa lapar, haus, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya. Yang kedua ada safety seperti rasa aman, perlindungan dari bahaya fisik atau emosional. Yang ketiga ada sosial seperti rasa kasih sayang, cinta, kepemilikan, dan persahabatan. Yang keempat ada esteem, ya yang terdiri dari faktor internal seperti harga diri, otonomi, dan prestasi, dan faktor eksternal seperti status, pengakuan, dan perhatian. Yang kelima ada self-actualization, itu berkendara untuk menjadi apa yang bisa kita jadi, termasuk pertumbuhan, mencapai potensi kita, dan pemenuhan diri. Nah, untuk kebutuhan keenam itu nilai-nilai intrinsik, namun kebutuhan ini belum diterima secara luas. Nah, menurut Abraham Maslow ini sendiri bahwa apabila kebutuhan yang menjadi dasar sudah terpenuhi, maka kebutuhan di atasnya itu akan menjadi dominan. Jadi misalnya apabila kebutuhan psikologi kali ini sudah terpenuhi, maka orang ini akan termotivasi untuk memenuhi kebutuhan di atasnya, yaitu safety. Dan apabila kebutuhan psikologi kali ini belum dipenuhi, orang ini tidak akan termotivasi untuk memenuhi kebutuhan di atasnya, baik itu kebutuhan safety, sosial, esteem, maupun self-actualization. Boleh di next. Nah, untuk motivasi klasik yang kedua, yaitu ada two-factor theory. Two-factor theory ini merupakan teori dari Friedrich Herzberg, di mana secara inherent terkait dengan kepuasan kerja dan mengungkapkan motivasi dalam hal faktor intrinsik dan ekstrinsik. Faktor intrinsik ini seperti kemajuan, pengakuan, tanggung jawab, dan pencapaian. Sedangkan faktor ekstrinsik ini seperti pengawasan, gaji, kebijakan, perusahaan, dan kondisi kerja. Dalam teori ini, Herzberg ini mengusulkan kontinum ganda, di mana kebalikan dari kepuasan adalah tidak ada kepuasan, dan kebalikan dari
ketidakpuasan adalah tidak ada ketidakpuasan. Teori ini juga menyatakan bahwa hidden factors adalah faktor-faktor yang dapat mengurangi kepuasan kerja jika tidak ada atau tidak memuaskan, tetapi tidak dapat meningkatkan kepuasan kerja jika sudah ada atau memuaskan. Misalnya kondisi seperti kualitas pengawasan, gaji, kebijakan perusahaan, kondisi kerja fisik, hubungan dengan orang lain, dan keamanan kerja. Next. Untuk teori ketiga ada McLaren's Theory of Needs. Nah, teori ini menunjukkan bahwa kebutuhan lebih seperti faktor pendorong daripada persyarat untuk bertahan hidup. Terdapat 3 kebutuhan utama dalam teori ini. Yang pertama ada need for achievement, adalah kebutuhan untuk unggul atau mencapai seperangkat standar. Yang kedua ada need for power, ada kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dengan cara yang tidak akan mereka miliki sebelumnya. Yang ketiga ada need for affiliation, adalah kebutuhan untuk menjalin hubungan antar pribadi yang ramah dan dekat. Next. Nah, di sini juga terdapat hubungan antara nudge, need for achievement, dan kinerja pekerjaan. Di mana ketika karyawan ini memiliki nudge yang tinggi, mereka ini cenderung menunjukkan suasana hati yang lebih positif dan lebih terlibat dalam tugas ada. Selain itu, mereka juga cenderung berkinerja sangat baik dalam kondisi beresiko tinggi di tempat kerja seperti panduan kerja atau pertemuan penjualan. Next. Yang keempat ada contemporary theories, a primer. Jadi sejumlah teori motivasi yang berbeda telah memberikan kontribusi besar membantu menjelaskan sifat motivasi dalam organisasi. Teori-teori ini menjadi fokus di OB, organisasi behavior, hingga saat ini yang menjadikannya teori kontemporer. Para peneliti telah mengklasifikasi teori motivasi menjadi 3 kategori. Kategori pertama yaitu konten, yang berkaitan dengan motivasi mendasar dan perbedaan individu dalam keadaan motivasi yang umum bagi semua orang, meliputi teori penemuan nasib sendiri, teori fokus peraturan, dan teori keterlibatan kerja. Kategori kedua yaitu konteks, yang merupakan di mana motivasi yang berasal dari konteks tempat orang berada, misalnya teori penguatan, behaviorisme, dan pembelajaran sosial. Untuk kategori ketiga yaitu proses, merupakan teori motivasi langsung yang berfokus pada proses memilih dan berjuang menuju tujuan, misalnya teori harapan, penetapan tujuan, dan efikasi diri. Next. Nah, di sini ada kategori pertama dari contemporary theories, yaitu konten. Nah, dalam konten ini dapat dibagi menjadi self-determination theory. Self-determination theory ini juga dibagi menjadi self-determination theory itu sendiri yang merupakan sebuah meta teori motivasi di tempat kerja yang berkaitan dengan otonomi, motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, dan kepuasan kebutuhan kerja psikologis. Nah, teori ini banyak digunakan dalam psikologi, manajemen, pendidikan, dan penelitian bisnis. Misalnya penerapan di pendidikan, contoh. Jadi di sini guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih topik yang ingin mereka pelajari, sehingga siswa ini termotivasi untuk belajar gitu. Nah, untuk yang kedua ada cognitive evaluation theory, merupakan sebuah subteori yang menunjukkan bahwa imbalan ekstrinsik, misalnya gaji, mengurangi minat intrinsik orang dalam suatu tugas. Jadi ketika seseorang dibayar untuk pekerjaan, orang ini akan merasa kurang dalam melakukan pekerjaan, seakan mereka melakukan pekerjaan ini merupakan sesuatu yang harus mereka lakukan demi bayaran, bukan tindakan yang mereka mau gitu. Yang ketiga ada self-concordance theory. Self-concordance theory ini merupakan aspek lain dari SDT yang mempertimbangkan seberapa kuat
alasan orang untuk mengejar tujuan konsisten dengan minat dan nilai-nilai inti mereka. Yang keempat, ada basic physiological needs. Jadi, SDT ini menyarankan bahwa beberapa kebutuhan psikologis dasar ini dapat mempengaruhi motivasi kerja. Di sini terdapat 3 kebutuhan psikologis dasar. Yang pertama, need for autonomy, yaitu kebutuhan untuk merasa terkendali dan otonom di tempat kerja. Yang kedua ada need for competence, kebutuhan untuk merasa seperti kita pandai dalam apa yang kita lakukan atau bangga karenanya. Dan yang ketiga ada need for relatedness, kebutuhan untuk membuat hubungan positif dengan orang lain. Next. Nah, selain SDT, Self Determination Theory, yang kedua itu Regulatory Focus Theory. Jadi setiap orang itu berbeda-beda dalam cara mereka mengatur pikiran dan perilaku mereka selama mengejar tujuan yang terdiri dari 2 kategori. Kategori pertama yaitu promotion focus, yang merupakan strategi pengaturan diri yang melibatkan perjuangan untuk tujuan melalui kemajuan dan pencapaian. Untuk yang kedua, prevention focus, strategi pengaturan diri yang melibatkan perjuangan untuk tujuan dengan memenuhi tugas dan kewajiban serta menghindari kegagalan. Untuk yang ketiga ada job engagement theory. Jadi banyak juga yang menggambarkan keterlibatan pekerjaan sebagai keadaan motivasi yang ditandai dengan penyelesaian pekerjaan yang kuat, dedikasi pada tugas, dan penyerapan penuh dalam apa yang dilakukan seseorang. Nah, kunci untuk memprediksi keterlibatan kerja adalah kecenderungan karyawan untuk mengalami suasana hati dan emosi yang positif. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan teman saya, Tirsa. Oke, saya akan menjelaskan tentang contemporary theories of motivation, yaitu yang konteks based. Nah, di sini itu ada teori kontemporer tentang motivasi memiliki kesamaan dengan teori klasik yang telah dibahas oleh teman saya, Andrew. Karena keduanya terutama berkaitan dengan kebenaran fundamental dan universal, yaitu tentang motivasi yang berlaku bagi semua orang. Nah, di dalam teori ini juga mencakup aspek seperti kebutuhan psikologis dan perbedaan individu dalam memotivasikan seseorang. Nah, di sini dapat dibagikan menjadi 2, yaitu ada reinforcement theory, yaitu teori penguatan berpendapatan bahwa penguatan membentuk suatu perilaku. Nah, teori ini juga bersifat behavioris, yang berarti bahwa teori ini menggambarkan perilaku sebagai hasil dari konteks atau lingkungan. Nah, kalau yang kedua, social learning teori ini itu individu dapat belajar dengan diberitahu atau dengan cara mengamati apa yang terjadi pada orang lain. Nah, serta melalui pengalaman berlangsung. Sebagian besar dari apa yang kita pelajari berasal dari mengamati model rekan kerja, supervisor, dan pelanggan dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada contemporary theories of motivation, yaitu proses basis extentry theory, yaitu salah satu penjelasan motivasi yang paling diterima secara luas, yaitu adalah teori harapan. Nah, dari Viktor Fromm, yaitu meskipun memiliki sebuah kritik, sebagian besar bukti mendukung teori ini. Nah, teori harapan berpendapatan bahwa kecenderungan kita untuk bertindak dengan cara tertentu tergantung pada seberapa kuat harapan kita terhadap hasil tertentu dan daya tariknya. Nah, di sini juga ada banyak hal tentang teori ini yang menetapkan bahasa yang umum untuk menggambarkan proses motivasi. Yaitu yang pertama ada harapan. Harapan ini kayak bagaimana sih cara hubungan antara usaha dan kinerja? Sejauh mana individu percaya bahwa mengarahkan sejumlah usaha tertentu akan menghasilkan kinerja yang diharapkan? Nah, terus yang kedua ini ada instrumentalisasi, yaitu yang dimana
hubungan antara kinerja dan penghargaan. Sejauh mana individu percaya bahwa pencapaian tingkat kinerja tertentu akan menghasilkan pencapaian yang diinginkan. Terus yang ketiga ini ada valensi. Nah, di valensi ini adalah hubungan antara penghargaan dan tujuan pribadi. Sejauh mana sih penghargaan organisasi yang memenuhi tujuan atau kebutuhan pribadi individu, serta daya tarik dari penghargaan tersebut bagi individu. Nah, di sini juga ada beberapa bentuk teori, yaitu yang pertama ada goal setting teori, yang kedua ada self-efficacy teori, yang ketiga ada meningkatkan efikasi diri, yang keempat ada efek Pageauman dalam manajemen. Nah, di sini ada organizational justice, yaitu menurut teori keadilan, karyawan yang merasa diperlakukan tidak adil dalam hal kompetisi dalam merespon dengan salah satu dari 6 cara berikut. Nah, yaitu yang pertama, mengubah usaha yang diberikan, yaitu dengan cara mengurangi upaya jika merasa dibayar terlalu rendah atau meningkatkan usaha jika merasa dibayar lebih tinggi. Yang kedua, mengubah hasil yang diperoleh. Misalnya, pekerja yang dibayar berdasarkan jumlah unit yang diproduksi mungkin bisa meningkatkan kuantitas produk dengan mengorbankan kualitas. Nah, yang ketiga ini, kita dapat mengubah persepsi tentang diri sendiri, yaitu dengan menyesuaikan cara pandang terhadap kinerja pribadi. Kayak contohnya, berpikir bahwa mereka bekerja lebih keras daripada sebelumnya. Nah, yang keempat ini, kita dapat mengubah persepsi tentang orang lain, yaitu dengan cara menilai kembali pekerjaan rekan kerja. Contohnya, kita dapat menganggap pekerjaan mereka tidak sebaik yang dipikirkan sebelumnya. Terus yang kelima ini, kita dapat memiliki atau memilih pembanding yang berbeda dengan cara membandingkan diri dengan individu lain yang lebih relevan, sepertinya rekan kerja yang memiliki pengalaman yang serupa. Terus yang terakhir ini, kita meninggalkan pekerjaan. Di sini juga di dalam meninggalkan pekerjaan, kita dapat kayak jika ketidakadilan terus dirasakan, karyawan dapat memilih untuk keluar dari pekerjaan tersebut. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Girel. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang integrating contemporary theories of motivation. Nah, jadi teori motivation kontemporer ini saling melengkapi untuk memahami motivasi individu dalam pekerjaan. Jadi model ekspektasi ini menyatakan bahwa individu berusaha keras jika ada hubungan yang jelas antara usaha, kinerja, penghargaan, dan tujuan pribadi. Nah, jadi teori ini mengatur tujuan berfokus pada penetapan tujuan yang jelas untuk mengarahkan perilaku. Jadi teori pencapaian atau NACH ini menekankan tanggung jawab pribadi dan umpan balik dalam pekerjaan. Jadi teori penguatan berfokus pada penghargaan yang adil untuk memperkuat kinerja, sementara teori keadilan organisasi akan menyoroti perbandingan antara penghargaan dan keadilan prosedural. Next. Oke, selanjutnya kita akan membahas chapter 8 tentang motivation from concept to application. Ini adalah materi yang akan kami jelaskan. Next. Selanjutnya itu ada the job characteristic model atau GCM. Yang pertama itu ada skill variety, yang merupakan skill variety ini sejauh mana sih pekerjaan yang melibatkan berbagai aktivitas yang menggunakan keterampilan yang berbeda. Jadi contohnya itu kayak pekerjaan yang melibatkan banyak keterampilan nih, misalnya itu kayak pemilik bengkel yang memiliki varietas keterampilan yang tinggi. Selanjutnya yang kedua itu ada task identity yang dimana pekerjaannya itu melibatkan penyelesaian satu tugas yang utuh. Jadi pekerjaan itu yang melibatkan pembuatan furnitur dari awal hingga selesai yang memiliki identitas tugas yang tinggi. Yang ketiga itu ada task significance yang pekerjaannya itu mempengaruhi orang lain. Jadi pekerjaan itu kayak contohnya seperti perawat
di rumah sakit yang memiliki signifikan tugas yang tinggi, sedangkan yang menyapu lantai yang menyapu tugas yang mempunyai pekerjaan yang kayak menyapu lantai itu memiliki signifikan yang lebih rendah. Yang keempat itu ada autonomi. Nah, jadi autonomi ini sejauh mana sih pekerjaan memberikan kebebasan dan kontrol dalam penjadwalan dan prosedur pekerjaan. Nah, jadi pekerjaan yang memungkinkan kebebasan tinggi seperti manajer penjualan yang memiliki otonomi yang tinggi. Yang kelima itu ada feedback. Nah, feedback ini pekerjaan yang memberikan informasi yang jelas mengenai kinerja seseorang. Jadi pekerjaan ini menghasilkan umpan balik langsung dan jelas seperti pengujian iPad yang memiliki umpan balik yang tinggi. Next. Oke, selanjutnya itu ada elemen of the GCM. Nah, jadi 3 elemen pertama itu, yang pertama itu ada varietas, skill variety, ada task identity, and task significant. Nah, jadi itu akan membantu menciptakan pekerjaan yang terasa bermakna dan menilai bagi karyawan. Jadi pekerjaan yang memiliki otonomi tinggi itu akan memberikan rasa tanggung jawab terhadap hasil pekerjaan mereka, sedangkan umpan balik memberikan mereka informasi tentang seberapa baik sih kinerja mereka. Selanjutnya. Selanjutnya itu ada efficacy of the GCM. Nah, jadi elemen pekerjaan seperti variety of skill, task identity, dan autonomi ini akan meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja, meskipun pekerjaannya itu semakin otonom dan kompleks. Nah, jadi hubungan ini tetap konsisten sejak 1970-an. Jadi peneliti ini menunjukkan bahwa GCM itu lebih efektif, namun pengaruhnya lebih kuat pada individu dengan suasana hati yang positif. Nah, jadi lingkungan kerja virtual ini makna dan tanggung jawabnya dapat berkurang, tetapi manajer bisa mengurangi dampak negatif dengan membangun hubungan pribadi dan meningkatkan otonomi serta umpan balik. Jadi Motivating Potential Score atau MPS ini mengukur potensi motivasi pekerjaan yang dimana pekerjaan dengan MPS tinggi meningkatkan motivasi, kinerja, dan kepuasan. Selanjutnya. Selanjutnya itu ada job redicing, yang berarti job redicing berarti pekerjaan dapat meningkatkan kepuasan dan motivasi karyawan serta mengurangi turnover. Pekerjaan yang monoton dan repetitif seperti yang dialami Cameron di pabrik Jeep. Nah, dapat menyebabkan ketidakpuasan, sementara pekerjaan yang menantang dan bervariasi seperti di toko percetakan dapat meningkatkan motivasi kerja. Nah, jadi selain itu redesign ini pekerjaan juga penting untuk inklusivitas seperti yang dilakukan perusahaan untuk menyesuaikan pekerjaan sesuai kemampuan pekerjaan yang lansia. Selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang job rotation. Job rotation ini adalah pemindahan karyawan dari satu tugas ke tugas lainnya yang memiliki persyaratan keterampilan serupa pada tingkat organisasi yang sama. Jadi hal ini dapat membantu mengurangi kebosanan dan meningkatkan motivasi serta mengurangi cedera akibat pekerjaan yang repetitif. Nah, selanjutnya itu ada job enrichment. Nah, job ini melibatkan penambahan tanggung jawab tinggi untuk meningkatkan motivasi intrinsik, makna, dan tujuan dalam pekerjaan. Berbeda dengan perbesar pekerjaan atau menambah lebih banyak pekerjaan, peningkatan pekerjaan ini dapat menambah lapisan tanggung jawab dan makna. Next. Selanjutnya ada relational job design. Nah, relational job design ini berfokus pada bagaimana merancang pekerjaan agar karyawan termotivasi untuk meningkatkan kesejahteraan penerimaan manfaat organisasi seperti pelanggan, pasien, atau klien. Nah, jadi pendekatan ini mengubah fokus dari karyawan ke orang-orang yang terkena dampak langsung dari pekerjaan mereka melalui keterhubungan dengan penerimaan manfaat seperti bertemu langsung atau melihat cerita mereka. Jadi karyawan itu dapat merasakan dampak positif dari pekerjaan mereka yang dapat meningkatkan komitmen, motivasi, dan kepuasan kerja. Next. Selanjutnya, materi ini akan dibahas oleh teman saya, Efraim.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan alternative work arrangement. Alternative work arrangement itu biasa disebut dengan pengaturan kerja alternatif atau berbagai bentuk pengaturan kerja yang berbeda dari jadwal kerja. Misalkan kan kalau di Jakarta tuh 9 sampai 5 untuk di kantor. Nah, itu dirancang untuk memberikan fleksibilitas lebih kepada karyawan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan motivasi, keseimbangan hidup kerja, dan kepuasan kerja, terutama bagi karyawan yang memiliki tanggung jawab tambahan seperti orang tua tunggal, pasangan pekerja, atau yang merawat anggota keluarga. Nah, ini tuh dibagi menjadi 3. Yang pertama tuh ada flex time, yang kedua tuh ada job sharing, dan yang ketiga tuh ada telecommuting. Next. Nah, yang pertama ini flex time. Flex time ini adalah sistem kerja yang memberikan fleksibilitas kepada karyawan dalam menentukan jam masuk dan jam keluar selama mereka memenuhi jumlah jam kerja yang disepakati. Ciri-ciri dari flex time itu ada beberapa. Yang pertama itu kayak jam kerja yang fleksibel. Terus contohnya tuh kayak karyawan bisa memilih waktu mulai kerja dan selesai kerjanya itu jam berapa. Kayak contohnya misalkan dia masuk jam 7 sampai jam 10 pagi dan pulang itu sesuai dengan jam kerja yang disepakati di awal. Terus yang kedua itu tetap ada batasan waktu inti atau core house. Biasanya tuh perusahaan menetapkan waktu inti di mana semua karyawan harus tersedia. Misalnya di jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Dan yang ketiga itu meningkatkan work-life balance, memberikan kesepakatan bagi karyawan untuk menyesuaikan pekerjaan dan kebutuhan pribadi mereka, seperti menghindari kemacetan atau mengurus keluarga. Next. Nah, ini tuh contoh dari possible flex time staff schedule. Nah, kayak contohnya nih misalkan schedule yang pertama tuh. Schedule pertama itu ada contohnya presentasi waktu kerja 100%. Misalkan 40 jam per minggu atau jam kerja intinya itu misalkan jam 9 sampai jam 5, Senin sampai Jumat, atau dengan dipotong tuh 1 jam istirahat makan siang. Dan yang ketiga itu ada jam mulai kerja fleksibel antara 8 dan 9. Terus selesai kerjanya itu juga fleksibel jam 5 dan jam 6. Kalau yang schedule kedua itu persentase waktu kerja sama 100%, 40 jam juga per minggu, tetapi jam kerja itu berbeda. Misalkan dari jam 8 sampai jam setengah 7, Senin sampai Kamis, dengan setengah jam istirahat makan siang. Kalau yang schedule ketiga itu persentase waktu bekerja 90% atau 36 jam per minggu. Jam kerjanya ini contohnya Senin sampai Kamis, dari jam setengah 9 pagi sampai jam 5 sore, atau Jumatnya itu jam setengah 9 sampai jam 12 setengah hari dalam bekerja. Next. Nah, yang kedua ini ada job sharing. Job sharing itu adalah sistem kerja di mana 2 orang berbagi satu posisi pekerjaan penuh waktu dengan membagi tugas dan jam kerja secara proporsional. Skema ini memungkinkan kedua individu untuk bekerja secara bergantian. Kayak contohnya itu baik dengan pembagian kerja. Misalnya, satu orang bekerja Senin sampai Rabu, dan yang lain tuh Kamis sampai Jumat. Atau berbasis jam dalam satu hari. Misalnya, dalam satu bekerja pagi dan yang lain sorenya. Terus keuntungan dari job sharing ini ada beberapa juga. Kayak job sharing itu pertama tuh fleksibilitas waktu. Fleksibilitas waktu itu karyawan dapat menyesuaikan jadwal kerja dengan kebutuhan pribadi seperti mengurus keluarga atau melanjutkan ke pendidikan. Dan yang kedua itu meningkatkan produktivitas dengan waktu kerja yang lebih pendek. Karyawan tetap segar dan fokus sehingga kinerja itu bisa lebih optimal. Yang ketiga itu peningkatan keseimbangan hidup kerja. Mengurangi tingkat stres karena karyawan kan tidak bekerja secara penuh atau penuh waktu itu. Dan yang keempat itu keberlanjutan pekerjaan. Jika satu orang sedang cuti atau sakit, pekerjaan masih dapat berjalan dengan karyawan yang lainnya. Next. Telecommuting itu sistem kerja di mana karyawan dapat bekerja dari lokasi di luar kantor, kayak seperti di rumah, kafe, atau ruang kerja bersama. Kayak contohnya itu coworking space, dengan tetap terhubung menggunakan teknologi komunikasi seperti email, telepon, dan platform lainnya secara online. Ciri-ciri telecommuting itu bisa bekerja secara jarak jauh, tidak perlu datang ke kantor secara fisik setiap hari. Yang kedua itu mengenalkan teknologi. Contohnya itu kayak menggunakan internet, video conference, dan aplikasi kerja online untuk berkomunikasi yang menyelesaikan tugas. Yang ketiga itu fleksibilitas waktu. Biasanya memiliki jadwal kerja yang lebih fleksibel.
tetapi tetap harus memenuhi target atau hasil kerja yang ditentukan. Yang keempat itu mengurangi waktu dan biaya transportasi. Tidak perlu bepergian ke kantor sehingga lebih hemat biaya dan waktunya. Next. Example of employee involvement programs. Itu program yang bertujuan untuk melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan, sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab dan keterlibatan langsung terhadap hasil kerja dan kinerja organisasi. Itu dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama itu ada tipe partisipatif management. Itu atau manajemen partisipatif. Yang pertama itu ada inti dari manajemen partisipatif itu pengambilan keputusan secara bersama-sama antara manajemen dan karyawannya. Dan yang kedua itu sistem ini tuh karyawan tidak hanya menerima perintah, tapi juga berpartisipasi dalam merencanakan, membuat keputusan, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Tujuannya itu untuk meningkatkan motivasi kebosanan kerja dan komitmen terhadap organisasi. Contoh partisipasi bisa berupa itu kayak pertama tuh ada seksi diskusi bersama tim, yang kedua itu voting dalam pengambilan keputusan, yang ketiga itu memberi masukan terhadap kebijakan perusahaan, yang terakhir itu yang keempat keterlibatan dalam perencanaan strategi. Dan contoh yang kedua ini ada representatif partisipasi. Ini tuh bisa dibilang kayak partisipasi perwakilan lah. Dalam bentuk ini karyawan tidak terlibat secara langsung, tapi diwakili oleh sekelompok orang atau biasanya itu serikat pekerja atau komite karyawan yang ikut serta dalam proses pengambilan keputusan di tingkat manajemen ini, bertujuan agar suara karyawan tetap didengar meskipun tidak semua orang yang terlibat secara langsung. Contoh bentuknya itu kayak perwakilan karyawan di dewan direksi atau komite manajemen. Sekian dari presentasi kami. Next, lanjutkan oleh teman saya. Sorry. Ini masih saya yang presentasi. Apa yang dimaksud dengan cultural considerancy implementing EIP programs? Itu tuh faktor budaya memengaruhi bagaimana karyawan merespon keterlibatan dalam pengambilan keputusan, komunikasi, serta kolaborasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Jadi, mungkin ini di bagian terakhir ya. Mengenai tema using extrinsic rewards to motivate employees. Artinya ini adalah menggunakan suatu penghargaan ekstrinsik untuk memotivasi pelanggan. Nah, dengan cara apa nih penghargaan ekstrinsiknya? Itu dengan cara kita sebagai manajer membayar karyawan. Yang pertama, what to pay, establishing a pay structure. Apa yang dibayar, membuat struktur pembayaran. Nah, di sini ada banyak cara untuk membayar karyawan. Proses penetapan tingkat gaji pada awalnya memerlukan penyeimbangan antara ekuitas internal, yaitu nilai pekerjaan bagi organisasi, dan ekuitas eksternal, yaitu daya saing gaji suatu organisasi dibandingkan dengan gaji di industrinya. Nah, di sini kita juga how to pay, rewarding individual employees through variable pay programs. Ini bagaimana kita membayar, memberikan penghargaan individual kepada suatu karyawan dengan variable pay program, dengan program pembayaran variabel. Variable pay ini tuh apa sih? Variable pay ini tuh dengan cara seperti prestasi, bonus, terus hasil-hasil dari para karyawan, ada juga yang dari pencapaian-pencapaian tertentu. Lanjut. Nah, ini how to pay rewarding individual employees through variable pay programs. Ini yang pertama ada pay for performance efficiency. Ini tuh lebih ke kita sebagai manajer yang membayar karyawan kita berdasarkan performa karyawannya. Yang kedua, pay secrecy. Ini lebih ke secret ya. Ini lebih ke kita membayar karyawan dengan cara kita diam-diam atau secara rahasia. Kenapa hal ini dilakukan? Biasanya ini dilakukan oleh para manajer untuk memotivasi karyawan secara individual supaya tidak terdorong, supaya tidak diketahui oleh karyawan-karyawan lain. Kenapa sih nggak diketahui oleh karyawan-karyawan lain? Karena mungkin manajer melihat hanya 1 atau 2 orang karyawan ini yang tidak termotivasi, maka diadakanlah pay secrecy ini atau disebut dengan pembayaran dengan cara atau upah yang dilakukan dengan cara rahasia. Lalu yang ketiga, piece rate pay. Nah, ini tuh manajer memberikan pembayaran atau upah atau gaji kepada karyawan berdasarkan dari sebagaimana barang yang diproduksi oleh karyawan tersebut sudah berhasil dikirim untuk perusahaannya. Lalu lanjut 4, merit based pay ini lebih ke pembayaran yang di mana manajer ini melakukan pembayaran berdasarkan pada dasarnya individualnya itu loh. Seberapa bagus kinerja dia, seberapa cepat kinerjanya, sebagaimana hebat kinerja dia. Di situ manajer akan memberikan pembayaran kepada karyawannya.
Yang kelima ini lalu bonus, ya seperti yang kita tahu, bonus seperti tambahan gaji untuk memotivasi para karyawan-karyawan yang mungkin kurang termotivasi. Lanjut. Nah, yang keenam ini ada profit sharing. Profit sharing ini apa sih? Mungkin kalian udah nggak asing mendengar ini. Profit sharing ini tuh lebih ke manajer, dia memberikan sebagian atau mungkin beberapa persen laba bersih dari perusahaannya kepada karyawan untuk motivasi. Nah, kenapa dia memberikan laba bersihnya? Karena manajer ini menganggap bahwasannya yang membuat perusahaan ini profit itu karena kinerja dari karyawan tersebut. Makanya manajer ini berpikir bahwasannya dia memberikan setengah atau mungkin beberapa persen laba bersih dari hasil perusahaannya itu kepada karyawannya untuk motivasi. Lanjut, yang ketujuh ini ada employee stock ownership. Ini tuh lebih ke dari beberapa jenis karyawan ini, dia tuh ada stok-stok employee-nya. Jadi kayak yang mungkin ada yang kerja rata-ratanya lebih bagus, ada yang kerja rata-ratanya seperti biasa. Nah, ini tuh dia tuh pembayarannya dibagi-bagi gitu. Ada yang digaji berdasarkan seberapa, apakah kinerja dia luar biasa, apakah kinerja dia biasa saja, atau bahkan kinerja dia buruk. Jadi pembayaran atau payment-nya itu dilakukan berdasarkan beberapa kategori yang disusun oleh manajer tersebut. Lalu yang kedelapan, overall evaluation of variable pay. Nah, ini tuh lebih agak crucial ya, agak lebih apa yang namanya? Agak lebih menantang. Kenapa? Karena gini, manajer memberikan pembayaran kepada karyawan ini berdasarkan dari hasil evaluasi. Jadi contohnya selama 1 bulan tersebut, apabila ada karyawan yang dilihat bagus, maka akan manajer mudah untuk menentukan pembayarannya. Jadi intinya nih pembayaran itu berdasarkan hasil dari evaluasinya. Kalau misalkan dari evaluasi tersebut karyawannya buruk, maka akan diberikan pembayaran ya mungkin yang setimpal dengan apa yang dilakukan gitu. Lanjut ini using benefits to motivate employee. Flexible benefit developing a benefit package. Tunjangan fleksibel memberikan penghargaan secara individual dengan memungkinkan setiap karyawan memilih paket kompensasi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan situasi mereka saat ini. Tunjangan fleksibel dapat mengakomodasi perbedaan kebutuhan karyawan berdasarkan usia, status perkawinan, status tunjangan pasangan, serta jumlah dan usia tanggungan. Namun, penting untuk menyadari bahwa fleksibilitas tidak berarti tunjangan tertentu tidak penting. Lanjut. Nah, mungkin ini yang terakhir, using intrinsic reward to motivate employees learning objective. Tadi itu kita ngomongin reward ekstrinsik, sekarang kita ke intrinsic reward-nya. Ini employee recognition programs. Ini program pengakuan karyawan. Itu adalah rencana untuk mendorong perilaku tertentu dengan menghargai kontribusi karyawan secara formal. Program pengakuan karyawan berkisar dari ucapan terima kasih yang spontan dan pribadi hingga program formal yang dipublikasikan secara luas, di mana prosedur untuk memperoleh pengakuan diidentifikasi dengan jelas. Oke, mungkin segini aja untuk materi kita, dan mungkin untuk kesimpulannya akan diberikan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi kesimpulan chapter 7 dan 8 yaitu adalah untuk chapter 7 sendiri motivation konteks yaitu membahas soal motivasi dan kenapa orang mau bekerja keras. Motivasi muncul karena adanya kebutuhan atau tujuan yang pengen dicapai. Dan tiap orang punya pemicu yang berbeda-beda. Dari teori ini, kita juga dapat dari Maslow dan Hermes, yaitu ngebantu kita bagaimana cara kita membuat balik semangat kerja seseorang. Nah, di kesimpulan di chapter 8, yaitu Motivation from Context to Application, yaitu teori motivasi di tempat kerja. Nah, ini bisa memotivasikan kita dari tempat kerja dengan cara melewati bonus, penghargaan, pembagian tugas yang jelas, atau mengelibati karyawan dalam keputusan. Nah, di sini juga ada tujuannya agar karyawan lebih semangat, produktif, dan betah di dalam pekerjaan tersebut. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.